Di Metro Siang kali ini, pemirsa kami menyoroti satu topik berkenaan dengan ASN yang wajib naik transportasi umum. Satu hari dalam seminggu, para ASN ini, khususnya di Jakarta, diwajibkan untuk naik transportasi umum ketika berangkat dan pulang kerja. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mendorong budaya menggunakan transportasi umum. Kondisi udara di Jakarta memang kian memprihatinkan. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memperbaiki kualitas udara. Salah satunya, setiap hari Rabu, ASN diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum. Lalu apakah cara ini efektif atau justru akan meningkatkan tingkat stres para ASN? Mengingat pada jam-jam sibuk, transportasi umum di Jakarta sangat luar biasa. Ikuti penelusuran kami. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024. Tujuannya untuk mendorong budaya penggunaan transportasi umum, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan bagi masyarakat, baik kalangan ASN maupun masyarakat luas. Tak hanya sekedar peraturan, namun regulasi terkait kejujuran para ASN sudah dibuat. Mereka wajib bersuah foto atau selfie, kemudian mengirimkan ke media yang sudah ditentukan, seperti grup WhatsApp, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya. Namun sebenarnya aturan serupa dengan alasan yang serupa pula sudah pernah coba diterapkan di Jakarta. Sebenarnya peraturan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta serta meningkatkan kesadaran untuk menggunakan transportasi umum ini bukan hal baru, pemirsa. Di tahun 2024 para ASN ini diminta untuk menjadi pelopor jalan kaki 7.500 langkah per hari. Sementara pada tahun 2022, para pegawai Dinas Perhubungan Jakarta diminta untuk menggunakan sepeda di setiap hari Jumat serta mengunggahnya di media sosial. Tapi ternyata ada pengecualian bagi para ASN yang akan menggunakan transportasi umum di setiap hari Rabu. Nah, kondisi-kondisi ini yang memperbolehkan para ASN untuk menggunakan kendaraan pribadi ke kantor mereka pada hari Rabu. Nah, sekalipun ini ternyata berhasil untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah akan meningkatkan stres para ASN kita? Karena kita tahu, pemirsa, bagaimana kondisi transportasi umum di Jakarta, terutama di jam-jam sibuk. Sayangnya pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dengan tegas menyebut kebijakan ini tak efektif. Sebab transportasi di Jakarta belum terintegrasi seluruhnya. Sementara ASN dan masyarakat perlu mengeluarkan ongkos lebih untuk naik ojek menuju transportasi umum terdekat. Ditambah kemacetan, transportasi umum yang padat bisa menyebabkan mereka terlambat. Tentu tingkat stres juga akan meningkat. Menurut saya sih tidak akan efektif ya, karena transportasi umum itu kan belum first mile last mile, artinya kita keluar rumah dalam jangkauan jalan kurang dari 500 meter ada angkutan umum, terus terkoneksi maksimum 3 kali ganti jalan sampai kantor, itu belum merata semua daerah. Nah, jadi kalau angkutan umum yang terkoneksi dengan baik itu belum ada, akan sulit minta ASN untuk naik itu. Karena nanti ya pasti akan menjadi terlambat dan sebagainya. Itu siapkah Pemprov DKI untuk mengakomodasi itu? Menurutnya permasalahan mendorong agar masyarakat Jakarta mau naik transportasi umum sudah menjadi masalah menahun. Kuncinya satu, keberanian pemerintah dalam membuat aturan yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga mau tak mau transportasi umum jadi pilihan. Namun dengan catatan tegas, integrasi transportasi di seluruh wilayah. Pak Gubernur, tolong Jaklingko itu diperluas jangkauannya, terus kontrol kendaraan bermotor roda 2, terus kontrol dengan disinsentif untuk kendaraan roda 4, parkir di daerah bisnis ya harus mahal, sehingga orang males naik mobil sendiri. Kalau tidak, sepotong-sepotong, ya emang gue pikirin, kata orang-orang, yang penting gue sampai kantor. Kalau gue terlambat, emang gubernur mau ngasih gantinya, potongan gaji gue, kan enggak.
Saya biasa naik kendaraan pribadi bareng suami, tapi kadang juga saya naik bis sih, Mbak. Naik kendaraan pribadi. Saya sama dengan kayak teman saya, bareng sama suami naik kendaraan pribadi kebetulan. Kadang-kadang pribadi, kadang-kadang umum. Saya naik jemputan. Kalau dari saya sendiri, karena memang saya juga udah biasa naik public transportation, jadi saya juga mendukung sih ya, karena dapat mengurangi polusi udara dan tingkat kemacetan di DKI Jakarta. Menurut saya sih bagus ya buat mengurangi jumlah kendaraan juga di jalan-jalan, jadi biar lebih nggak macet gitu-gitu. Setuju sih sebenarnya, karena kan biasanya saya juga naik KRL untuk pulang, jadi saya pergi sama suami, nanti pulang saya naik KRL. Menurut saya baik, bagus, membudayakan kita naik angkutan umum dan mengurangi kemacetan dan polusi udara gitu. Jadi kita juga harus berpacu karena dengan banyaknya penumpang lain kita juga harus tepat waktu di jam kantor ini, jadi berangkat juga lebih pagi. Karena saya juga sering ya naik public transportation, naik bis sih sebenarnya, karena ganjil genap kan ya Mbak, jadi kalau misalnya sesuai sama plat saya, ya saya bareng suami saya, tapi kalau enggak ya kita naik bis gitu. Jadi nggak masalah kalau satu hari dalam 1 minggu. Kita coba aja ya Mbak, semoga aja nggak macet banget ya, nggak stres. Enggak sih, karena kan bisa kita atur waktunya ya Mbak ya. Kan kalau misalnya di pagi hari kereta itu memang padat, tapi kita majukan lagi misalnya dari jam 6, jam setengah 6, itu masih bisa sih Mbak. Masih agak lenggang di KRL-nya. Naik transportasi umum seminggu sekali untuk ASN harusnya bukan hal yang sulit ya pemirsa. Dan semoga cara ini bisa membantu untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta serta meningkatkan kesadaran untuk menggunakan transportasi umum. Kalau menurut Anda pemirsa kira-kira efektif atau tidak? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.